Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Publik 2, Bapak Rizwan Halal Syah Haji, SSI, MSc, PhD, dan teman-teman yang saya sayangi. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penerimaan pemerintah, pajak dan retribusi daerah. Di mana anggota kelompok kami yaitu Anissa Amalia Nur dengan NIM 004, Cahaya Fortuna dengan NIM 027, dan Mary Starinumbulan dengan NIM 032. Materi pertama itu tentang pengertian pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur rumus pajak, yaitu adanya tax base, tax rate, dan adanya taxpayer. Prinsip-prinsip pengenaan pajak. Prinsip yang pertama itu prinsip keadilan. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Dalam prinsip ini, keadilan horizontal maupun vertikal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Kedua, prinsip kepastian. Pemungutan pajak harus dilakukan secara tegas, jelas, dan terdapat kepastian serta jaminan hukum. Ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan. Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta hendaknya sejalan dengan sistem self-assessment. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak. Keempat, prinsip ekonomi. Pada saat menetapkan dan memungut pajak, harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Kelima, benefit approach. Pengenaan pajak yang didasarkan pada keuntungan atau manfaat yang diperoleh wajib pajak dari negara. Semakin tinggi keuntungan atau manfaat yang diperoleh, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Keenam, ability to pay approach. Pengenaan pajak yang disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak. Prinsip ability ini dibedakan antara horizontal equity dan vertical equity. Next, fungsi pajak yang pertama itu fungsi anggaran yang mempunyai artian bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Kedua, fungsi pengaturan. Melalui kebijaksanaan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi redistribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih terdapat kesenjangan antar warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat mendistribusikan pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga negara yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang rendah bagi warga negara yang berpendapatan rendah. Yang terakhir, fungsi stabilitas. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Jenis pajak dibedakan menjadi 3 menurut golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya pajak penghasilan, pajak pendapatan, pajak bumi dan bangunan. Sementara pajak tidak langsung contohnya itu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, cukai, bea masuk, dan lain-lain. Sementara menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 juga, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif contohnya itu pajak penghasilan, sementara pajak objektif contohnya yaitu pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, serta pajak bumi dan bangunan. Kemudian menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara contohnya PPH, PPN, PPNBM, PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Dan untuk pajak daerah, pajak provinsinya meliputi pajak kendaraan bermotor, sementara pajak kabupaten atau kotanya meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain. Sistem pemungutan pajak, yang pertama ada official assessment system. Sistem pemungutan pajak ini memungkinkan untuk pihak berwenang dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Yang kedua, self-assessment system. Digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, withholding assessment system. Sistem pemungutan pajak ini memberikan pengertian bahwa besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau petugas pajak. Kemudian faktor penentu penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi permintaan pajak suku negara antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, produk minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tarif pajak itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan tingkat konsumsi. Next, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Definisi tax amnesty menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi,
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Objek dari tax amnesty atau pengampunan pajak ini tidak hanya harta wajib pajak yang dalam negeri disimpan di luar negeri, tapi meliputi harta wajib pajak dalam negeri yang disimpan dalam negeri yang tidak dilaporkan dengan benar. Tolak ukur kinerja penerimaan perpajakan suatu negara. Tax ratio merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara, di mana hingga saat ini tax ratio menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan di suatu negara. Tax ratio adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan PDB di masa yang sama. Formula tax ratio adalah sebagai berikut, yaitu tax ratio sama dengan total penerimaan perpajakan per produk domestik bruto. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tax ratio, antara lain yang pertama faktor yang bersifat makro, di antaranya tarif pajak, tingkat pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintahan yang baik. Yang kedua adalah faktor yang bersifat mikro, di antaranya tingkat kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara, serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak. Angka tax ratio digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas administrasi perpajakan dalam rangka menghimpun penerimaan pajak di suatu negara. Pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan yang lainnya. Ya, selanjutnya ada retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Intinya retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap orang yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Tujuannya sendiri adalah untuk bisa mengisi kas negara atau kas daerah, serta untuk dapat mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan oleh pemerintah. Fungsi retribusi daerah sendiri ada 3. Yang pertama itu sumber anggaran daerah yang berguna untuk membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintah dan pembangunan daerah. Lalu yang kedua ada stabilitas ekonomi daerah, yaitu mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada retribusi jasa umum, yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang kedua ada retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan atas pelayanan dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dan yang terakhir ada retribusi perizinan tertentu, yang merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terus selanjutnya ada pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo. Berdasarkan tabel, realisasi pendapatan asli daerah Kota Gorontalo dari tahun 2016 sampai tahun 2020 jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan. Efektivitas dan pertumbuhan pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo dinilai kurang optimal. Pemerintah Kota Gorontalo sendiri telah melakukan beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah. Dampak positif dan signifikan dari intensifikasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo itu sesuai dengan beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pajak. Semakin optimal intensifikasi, maka semakin tinggi pula akumulasi pendapatan asli daerah. Ekstensifikasi memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. Semakin optimal, maka akan semakin tinggi pula akumulasi pendapatan asli daerah. Pajak adalah salah satu sektor yang tergolong mayoritas dalam susunan APBN. Penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak memiliki pengaruh terhadap APBN hampir 70%. Pajak merupakan hal yang sangat fundamental dalam konteks bernegara. Tanpa pajak, negara akan kesulitan
dalam penyelenggaraan pembangunannya. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan usaha-usaha nyata untuk meraih target dalam meningkatkan penerimaan negara dari bidang pajak. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terdapat juga retribusi daerah yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dengan adanya retribusi ini, pemerintah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat yang berperan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.